balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari subscriber di YouTube. Cuman kebetulan dia direct message ke aku di WhatsApp aku. Ya sih. Tak pernah no dulu ini kameraku. Kebetulan aku nih nge-recordnya nggak di salon ya. Aku lagi di rumahku. Nah, bentar. Ini ya. Oke. Udah pas. Aku bacain dulu. Jadi dia WA tuh kayak gini. Kak, bagi tipsnya dong Kak. Aku nih udah lama buka salon. Tapi aku lihat kakak ini kok sukses sekali di YouTube, di TikTok, di Instagram. Kok sepertinya kehidupannya enak sekali, usahanya selalu lancar. Banyak hal yang didapat. Tipsnya gimana ya Kak biar bisa mencapai goals yang seperti kakak? Ya Allah. Jadi gini ya. Kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh aku bingung ngejawabnya. Karena apa? Kadang itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kalian sendiri di rumah. Itu pasti itu semuanya kayak gitu. Kalian ngelihat aku enak banget. Aku ngelihat kalian itu juga enak banget. Sebenarnya itu sama aja loh. Cuman ini aku bercerita berdasarkan pengalaman saya dari pertama kali saya mencetuskan membuka usaha ini sampai detik ini. Banyak sekali memang pengalaman-pengalaman yang memang tidak bisa kita beli dengan uang dan tidak akan kita jumpai di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Jadi kalau kalian bilang saya sukses sekali, alhamdulillah, terima kasih. Karena aku ngomong diri saya ya, nggak aku tambah-tambahin, nggak aku kurang-kurangin. Aku dulu tuh mungkin juga sama seperti kalian pada umumnya. Dalam artian gini, aku cerita background aku sendiri ya. Aku ini anak tunggal. Nah, orang tuaku khususnya bapak aku tuh orang Ponorogo ya. Bapak aku tuh punya dua saudara ya, Bapak aku tuh nomor pertama. Memang kalau dari keluarganya bapak aku itu memang rata-rata orang ada ya. Orang adanya seperti apa Kak? Jangan kalian tanya yang sampai mendetil seperti itu, pasti tidak akan aku jawab. Yang pasti ya cukup lah untuk makan ada, kalau mau ke sana juga ada, istilahnya seperti itu, usaha juga ada. Cuman memang dari nenek-nenek aku, leluhur-leluhur aku semuanya itu memang orang dagang ya. Orang dagang perlu digarisbawahi. Kalau keluarga bapak aku yang dari Ponorogo itu memang benar-benar pure semuanya orang dagang. Terus kayak nenek-nenek aku gitu itu semuanya memang ada punya toko di Ponorogo sana. Terus ya dulu ya, ini aku ngomong dulu zaman aku masih sekolah itu nenek aku punya usaha ya, mungkin kalau untuk dibilang untuk ukuran sekarang itu ya besar juga sih ya. Cuman ya aku nggak mau bilang usahanya apa, tapi ya lumayan cukup besar di Ponorogo sana. Terus bapakku itu merantau ke Jakarta, terus terakhir itu merantau ke sini, ke mana itu, ke Sidoarjo sini. Jadi bapak aku itu usahanya ayam broiler. Kalian pasti tahu kan ayam broiler. Ayam broiler itu ayam apa itu? Ayam potong itu loh. Jadi bapakku itu pengepul ayam potong. Jadi aku tinggal di perkampungan di Sidoarjo sini. Bapak aku ngepul ayam potong. Jadi setiap harinya itu keseharian ya aku cuman bantuin bapak aku kalau ayamnya lagi dateng gitu, dewan lagi banyak gitu, cuman bantu itu sama sekolah-sekolah aja. Aku belum, nggak pernah yang ada namanya kepikiran untuk membuka usaha salon, karena pada dasarnya semua saudara-saudara aku, dalam arti kayak sepupu aku yang ada di Ponorogo itu mereka usahanya itu usaha ayam broiler semuanya. Semua pada sukses semua di Jakarta, di Pulau Gadung itu semua usaha ayam broiler, ayam potong itu gitu. Jadi hampir
seluruh keluargaku itu suksesnya itu di ayam broiler. Jadi aku berpikirnya saat itu aku tidak mungkin terjun di dunia salon ataupun aku harus kuliah segala macam. Cuman karena aku sudah pindah ke sini, ke Sidoarjo, otomatis aku mengikuti cara pergaulannya orang kota, kalau orang bilang itu seperti itu ya. Jadi aku mulai lulus sekolah, kuliah, jadi sambil bantu-bantu bapak aku, karena kan bapak aku ya seperti aku bilang, dia kan usaha ayam broiler. Terus lagi selain aktivitas aku kuliah, aku juga kerja. Aku kerja ikut orang, jadi aku kerja sambil kuliah. Jadi aku lulus SMA itu nggak ada yang namanya hidup saya ini nganggur, itu nggak ada. Jadi ya kerja, ya kuliah, terus ya bantu orang tua di rumah, karena saya menyadari saya ini cuma anak tunggal, saya nggak punya saudara. Jadi di rumah bapak saya itu dibantu cuma sama ibuku sama aku juga. Jadi kalau aku lagi libur ataupun aku belum berangkat kerja gitu, aku selalu bantuin orang tuaku dulu. Apalagi kalau ayam itu kan ya, kalau ngepul ayam itu datang itu pasti tengah malam jam 12, jam 1 kayak gitu, itu pasti aku bantuin orang tuaku kayak ngangkatin ayam gitu. Kalian bayangin ngangkatin ayam yang ditaruh di keranjang ini apa itu keranjang kayak plastik, itu berat, dan itu paling tidak di dalam satu kotak itu isinya sampai 20 ayam. Aku ngangkatin, bantuin orang tuaku sampai segitunya. Aku tuh dulu nggak langsung melulu yang enak gitu, enggak. Jadi hidupku tidak pernah yang namanya nganggur, ibaratnya itu gitu. Jadi aku dibiasakan sama orang tuaku itu bekerja sejak dini. Nggak pernah orang tua saya itu memberikan saya fasilitas yang seperti layaknya anak orang yang mampu sekali gitu, nggak pernah. Meskipun mungkin kita ya keluarga ya cukup aja lah ya. Aku kalau sekolah, kalian tahu nih, tahun 2006 2007 tuh aku masih ingat banget, aku SMA. Uang sakuku sekolah aku tuh cuma dikasih 2.000 sama bapakku. Dan itu aku berangkat ke sekolah naik bemo. Saat itu naik bemo 500 sampai 1.000. Bayangin kalau aku pulang sudah pasti 2.000 habis. Jadi aku nggak pernah yang namanya jajan di sekolah. Nah, kebetulannya tuh aku tuh ini apa namanya, teman-temanku tuh pada kaya-kaya gitu, karena aku sekolah di sekolah muslim ya, sekolah muslim di SMK Muhammadiyah ya. Kalau ada teman kuliah di sini, hai, kamu masih ingat sama aku nggak? Jadi kadang itu aku dibeliin sama temanku, karena aku nyadarin juga uang saku itu kecil banget gitu. Aku tuh bisa dikasih tambahan uang lagi sama bapakku kalau aku tuh harus mijetin dia. Kalau sebelum malam gitu pulang sekolah tuh aku harus mijetin dia, itu pun aku dikasih uang 500 rupiah. Bayangin, itu pun jadi untuk tambahan besok paginya aku sekolah 2.500. Nah 500 itu yang aku jajanin. Jadi aku kadang bawa minum dari rumah, kadang bawa makanan seadanya dari rumah, yang penting aku itu ada makan lah gitu. Tapi dari situ tuh ya aku tuh ngerasa gini, uangku nih nggak kayak teman-temanku pada umumnya. Maksudnya yang dikasih uang saku 10.000, 15.000 saat itu ya. Uang sakuku cuma 2.000, dan itu aku bertahan uang saku 2.000 itu selama 3 tahun, bayangin. Nggak pernah yang namanya aku protes sama bapakku, nggak pernah. Tapi bapakku selalu bilang gini, kalau kamu mau uang yang banyak ya kamu harus kerja. Nanti kalau kamu setelah sekolah lulus, kamu harus bekerja. Nah kebetulan saat itu ya, tahun 2008 itu aku lulus, itu kebetulan usahanya nenekku yang di Ponorogo itu agak goyang ya, kacau gitu. Terus kalau bapakku ya wis seperti itu ya dengan usahanya. Saya pengen kuliah saat itu karena saya berpikirnya kalau cuman saya mengandalkan ijazah SMA mungkin saya tidak akan menjadi apa-apa. Padahal sebenarnya statement seperti itu tidak benar ya. Jadi aku berpikiran aku mau kuliah. Akhirnya aku cuman dibayarin bapakku untuk uang pangkal masuknya aja tuh. Jadi setiap semesternya aku tuh bayar sendiri. Jadi aku lulus sekolah, aku sambil kerja. Jadi aku kerja di kantor outsourcing saat itu. Aku masih inget banget gajiku tuh saat itu UMR masih 1 juta lebih, dan gajiku tuh di bawahnya itu.
Dan saat itu tuh kalian kalau mau tahu, aku tuh nggak pernah yang namanya langsung dikasih sepeda motor atau gimana, nggak sama sekali. Jadi aku sekolah naik bemo, terus aku kuliah, nah itu baru aku harus punya motor nih. Jadi aku inisiatif untuk cicil motor tuh aku bayar dengan gajiku setiap bulan. Jadi terus uang sisa dari cicil motor itu aku kumpulin untuk bayar per semester. Terus samping itu juga untuk operasional aku, bensin dan lain sebagainya. Aku kuliah di salah satu universitas di nggak jauh dari tempatku juga. Kalau kalian tahu Umaha ya, Universitas Umaha yang ada di Ngelom, Sidoarjo itu, aku alumni di situ. Aku kuliah ambil jurusan hukum selama 3,5 tahun di situ. Hari-hariku ya cuman hanya kuliah kerja, tapi di sela-sela saya kuliah itu, karena aku berpikirnya tuh ini yang apalagi ya, karena aku kan kuliah ekstensi, sedangkan aku kerja itu dari Senin sampai Sabtu pun itu aku setengah hari. Aku ada waktu di mana aku renggang di hari Sabtu sama Minggu. Jadi di hari itu tuh aku ada inisiatif untuk belajar salon ya. Aku belajar salon, belajar potong rambut, karena aku berpikiran usaha apa ya yang setidaknya itu lebih ke jasa. Dan aku tuh katakanlah kalau untuk aku belum punya modal sekalipun, aku tuh bisa ngelakuinnya cuman hanya dengan beberapa alat aja dan bisa jadi uang. Kebetulan aku suka dandan ya kan, aku suka motong-motong rambut tuh, aku suka banget. Dari SMA tuh semua teman-temanku tuh aku selalu potongin rambutnya, padahal aku nggak ada basic sekolah sama sekali, hanya sekedar main lihat di majalah atau lihat di koran potongannya, potong-potongan rambut kayak begitu, terus aku tiru polanya gimana, terus aku potongin ke teman-teman aku. Nah dari situ tuh aku sekolah salon, kursus salon setiap hari Sabtu sama Minggu. Nggak pernah yang namanya aku tuh ada waktu nganggur tuh, nggak ada. Kayak pulang kerja gitu, mandi langsung berangkat kuliah. Nggak pernah yang namanya hidup saya ini ongkang-ongkang itu, nggak pernah. Karena saya berpikirnya ketika saya sekolah uang saya ini terbatas sekali. Saya pengen beli sesuatu itu saya harus ngempet. Dari sebentar. Nah aku tahan sampai kan otomatis aku berpikir aku harus kerja kan. Sampai pada suatu ketika saya bekerja itu saya banyak kumpulin uang, saya kenal banyak orang. Dan waktu kursus itu kan pasti kita ketemu dengan banyak orang ya kan. Nah awal mulanya tuh aku join dengan sesama pelaku, maksudnya sesama anak kursus nih, ibarat kata itu dia capster yang aku ajak join itu, buka salon. Kita nyewa kecil-kecilan, tempatnya tuh memang nggak bagus ya, kecil banget, kayak bukan toko sih, kayak warung rokok gitulah, hanya sepetak gitu aja yang cuman ada tempat keramas, terus 2 kursi, udah, terus produk etalase kecil banget itu. Aku bilang sama temanku, aku ada uang sekian, ini kebetulan sewanya murah sekian, nanti kita bagi hasil, nanti aku pulang kerja aku kesini, aku jaganya sore sampai malam, kamu jaganya pagi sampai ini. Nah tapi nanti kalau hari libur aku yang jaga, kamu libur enggak apa-apa. Jadi aku jalanin kayak gitu terus menerus, aku ngumpulin uang sampai aku tuh saking saking sibuknya dengan kehidupan saya, kadang saya pun sampai kadang lupa untuk bantuin bapak saya, di mana bapak saya kan yaitu tadi usaha ngepul ayam itu tadi. Aku usaha dari situ. Terus kadang ada customer yang mau smoothing gitu nggak bisa datang ke tempatku karena terlalu kecil, kadang kan geras segala macam, aku yang harus datang ke rumahnya naik motor gitu, hujan-hujan panas-panas sampai pulang tengah malam, besoknya aku harus kerja lagi, terus kuliah lagi, udah pernah aku lakuin. Jadi hal-hal yang seperti itu orang nggak pernah lihat. Yang dilihat itu kan yang enak-enaknya aja ya kan. Tapi dari perjalanan di situ aku sudah anggapannya mulai yang namanya mengerti usaha sambil belajar, mengerti
ibarat katanya tuh bertahap ya, yang habis ini ke sini. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka sendiri tanpa adanya campur tangannya teman aku joinan itu ya. Terus habis itu aku masih ingat banget mencoba juga peruntungan untuk jualan baju, juga pernah jualan baju di daerah Triorjo ya, aku juga pernah tuh, tapi nggak bertahan lama karena mungkin nggak jodoh dengan aku usaha itu. Dibilang nggak jodoh sih ya nggak juga sih, cuman memang mungkin lingkungannya yang kurang cocok untuk aku membuka usaha toko baju di situ. Harusnya nggak di situ karena saat itu eranya adalah era mall, dimana orang mencari baju segala macam itu pasti larinya ke mall. Itu tutup, terus aku melanjutkan usahaku ya, yang salon itu tadi, yang kalian kira kehidupan saya selalu enak, padahal nggak seperti itu jalannya. Kalau kalian mau tahu kenapa aku bisa sampai di titik ini, karena memang perjuangan saya itu nggak gampang, capek, sedih, happy, senang, semua yang saya lalui. Dicaci maki orang sudah pernah, dihina-hina orang sudah pernah. Hampir istilah kasarnya tuh ya itu saya jadikan makanan supaya kedepannya saya jauh lebih baik lagi ya. Jadi dari situ habis sewa-sewa itu kan kebetulan dari yang tempat yang lama, yang maksudnya toko baju itu aku jual ya, terus habis itu aku beliin tanah. Waktu itu masih kecil, tanah di dalam. Pikiran orang tua saya kan udahlah dibangunin rumah aja. Ternyata rumah itu ada orang yang suka, kayak naksir rumah itu, terus kita jual. Terus habis itu bapakku beli di pinggir jalan ya kan, kebetulan alhamdulillahnya ya ada rezeki, terus dibangun. Saat itu masih belum kepikiran aku untuk ruko yang punya bapakku itu dibikin salon, itu aku masih belum kepikiran karena saat itu salon saya masih ada sewa di Surabaya kan, habis dari di daerah Krian gitu aku pindah ke Surabaya. Nah dari situ karena di Surabaya juga sewanya terlalu mahal juga, terus lagi aku sendiri pun anak tunggal, aku sudah mulai berpikir nanti orang tua saya gimana, masa terus-terusan aku nyari uang tapi tanpa aku memperhatikan orang tua saya. Meskipun orang tua saya di rumah ya makan ada, segalanya juga ya alhamdulillah ada, meskipun kita nggak mewah sekali, kita cuma hanya sekedar orang kampung ya, tapi aku sudah memikirkan aku pengen kerja usaha yang deket sama bapak ibu aku. Nah dari situ dulu rukoku yang aku pakai untuk salon itu, yang biasanya aku ngevlog tuh ya di salonku itu dulu malah dipakai bapak aku untuk kalau ayam yang ditimbun di rumah itu penuh, itu dipindah ke rukoku. Jadi yang menempati ruko yang dibangun itu sebenarnya ayam pertama kali, bukan ibaratnya bukan manusia, jadi ditempati ayam, untuk tempat tinggal ayam. Nah dari situ aku mulai ada inisiatif, sudahlah aku mau balik kampung aja, anggapannya gitu, aku mau balik Sidoarjo. Aku mulai menata diri saya, menata hidup saya pengen lebih dekat dengan orang tua saya. Terus ya itu tak tempati, ternyata alhamdulillahnya di luar dugaan saya, dalam artian tuh yang aku pikirnya membuka salon di kampung itu nggak akan jalan karena jarang orang yang dandan ataupun mewarna-warnai rambut, pelurusan segala macam. Aku pikir hanya sekedar potong-potong aja yang mungkin penghasilan saya itu terbatas. Ternyata yang di atas berkehendak lain. Ternyata booming banget saat itu salonku. Dari kampung-kampung yang lain-lain itu semuanya pada datang ke tempat aku, sampai ada pada di titik dimana dikiranya aku tuh buka salon plus-plus, jadi ada ada kayak pijit plus-plusnya itu, padahal nggak ada. Jadi itu kan ruko 2 lantai, di atas itu kamar saya sama kamar pegawaiku, karena kan pegawaiku memang kecil-kecil, masih muda-muda gitu ya kan, sampai didatengin polisi juga pernah. Salah paham dikiranya itu tadi ada
pikirannya aku buka salon plus padahal kan enggak. Setelah dicek semuanya ya aku bilang, Pak, saya ini kerja di sini, saya nggak aneh-aneh. Memang pegawai saya kecil-kecil, di atas itu adalah kamar tidur saya dan sebelahnya itu adalah kamar pegawai saya. Ya, agak ke depan sendiri itu adalah pantry untuk kita masak, Pak. Kalau Bapak nggak percaya silakan lihat. Dia ternyata memang enggak gitu loh. Ibarat kata tuh semakin tinggi pohon, semakin banyak angin atau omongan-omongan orang yang nggak benar soal aku. Ternyata itu terpatahkan semuanya. Yang namanya kerja maksudnya di salonku itu nggak pernah yang namanya aku tuh libur sama sekali, nggak pernah. Lebaran aja aku libur 1 hari, besok aku buka. Ya, terkadang aku nggak pulang ke kampung, ke Ponorogo sana, orang tua aku yang pulang, aku yang jaga salon, karena aku berpikir aku harus ngumpulin uang yang banyak, aku harus ngumpulin uang yang banyak, karena ibarat kata tuh balas dendam diriku ketika saya masih remaja. Saya tuh nggak ada pegang uang yang banyak seperti teman-teman aku, nggak begitu. Makanya ketika saya sudah bisa mencari uang, pikiran saya itu uang dan saya harus cari uang, saya harus kerja, aku harus kerja, pokoknya aku harus banyak uang, aku harus bisa punya rumah sendiri, aku harus bisa punya mobil sendiri, aku harus bisa punya motor sendiri. Semuanya angan-angan itu selalu aku tancepin di pikiran aku. Dan akhirnya alam bawah sadarku kan otomatis aku kerja sampai aku bisa beli ini, bisa beli itu dengan hasil jeripayahku sendiri. Aku bisa sekolah ini, aku bisa sekolah itu. Bahkan orang bilang karir saya sangat bagus sekali. Alhamdulillahnya saya akuin sendiri memang iya, karena saya memang nggak pernah libur. Ada orang nggak ada orang di salon saya tetap buka. Mau orang mau ngomong apa, oh terlalu kemarau kok nggak pernah libur begini gitu, aku nggak peduli. Yang penting aku bisa, dalam artian aku bisa mencukupi kebutuhan hidup saya bisa beli mobil sendiri, meskipun saat itu masih nyicil ya. Kalau kita punya cicilan tuh kan kita tuh apa ya, hasrat kita untuk bekerja itu lebih giat lagi gitu. Aku nyicil mobil sampai akhirnya lunas, bisa kebeli ini, bisa kebeli itu, alhamdulillah segala macamnya, karena memang saya bekerja gitu. Kalau yang kalian lihat kok begitu suksesnya bagaimana, yang kalian lihat itu yang enak-enaknya doang. Kalian nggak pernah lihat yang susah-susahnya aku. Saat aku pulang kuliah malam ekstensi itu kan aku ambilnya malam. Dosen kadang baru datang jam 9, kadang datang baru jam 10, selesai itu jam 11 malam, jam 12 malam. Pulang ke rumah masih hujan-hujanan segala macam, sedangkan rumahku itu kayak di kampung, masuk gang, terus basi rawa-rawa segala macam kayak gitu. Itu semua sudah saya alami. Kan orang lain nggak pernah tahu, karena orang kan menilai kita tuh hanya sekedar dari luarnya aja, padahal kan aduh kita nih berjuang mati-matian benar-benar. Aku ngomong gini karena memang saya sudah alami. Kalau orang bilang nih ya, terkadang orang bekerja ataupun orang usaha di dunia salon selalu identik dengan yang namanya orang nggak benar, perempuan nggak benar, karena mungkin melihat dandanannya, rambutnya warna-warni segala macam. Kalau saya mau katakan ya, kalau masih ada orang berpikiran seperti itu, tolong hentikan pikiran seperti itu. Orang di salon bekerja untuk cat rambutnya warna kuning kayak warna coklat, warna merah, itu adalah sponsor, marketing itu otomatis kita dulu yang mempromosikan pewarnaan. Di kita oke, bagus, dilihat orang bagus, orang akhirnya pengen seperti rambut punya kita baru dapat uang. Jangan dilihatnya oh orang ini nakal begini begitu, enggak seperti itu. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang enggak begitu. Buktinya saya terlahir dari keluarga yang terdidik. Saya juga kuliah, sekolah apa yang saya tidak sekolah, anggapannya seperti itu. Bahkan saya S2 aja belum selesai. Ya kan, saya lebih berat dengan usaha saya, meskipun orang bilang usahanya receh segala macam, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah dengan usaha saya ngumpulin uang receh-receh ini, saya bisa beli apa yang saya mau, saya bisa mencukupi apa yang saya inginkan sejak lama. Makanya kalau orang lihat, oh sekarang sudah hebat ya ini itu ya, kalian nggak pernah tahu yang kemarin-kemarin dihina-hina orang, ini orang, itu kan nggak diceritakan. Yang dilihat itu kan yang baru-barunya aja. Makanya itu
semua orang itu bisa seperti yang dilihat, mungkin ya seperti saya. Tapi dengan catatan, apakah kamu bisa berada di posisi orang itu? Karena terkadang untuk mencapai sesuatu yang besar, pengorbanannya itu juga besar. Bayangin, aku hampir tidur itu cuma beberapa jam. Saking kepinginnya saya ini menjadi orang, dalam arti menjadi orang yang punya penghasilan lebih, supaya saya ini kedepannya dipandang orang tidak remeh. Apalagi saya anak tunggal, saya nggak punya saudara. Ketika nanti saya, maksudnya itu saya susah, ya amit-amit ya, jangan sampai susah, atau saya ada terjadi masalah atau apa, saya itu harus memecahkan masalah saya sendiri, karena saya nggak punya saudara. Makanya sebisa mungkin saya ini harus berhasil. Di pikiran saya, di hati saya, selalu saya berpikiran saya harus jadi orang yang berhasil. Karena apa? Saya nggak punya saudara. Kalau kita punya saudara, kamu masih bisa sambat sama saudara kamu. Ketika kamu ada masalah atau ada apa, kamu masih bisa cerita, kamu masih ada yang bantuin. Tapi kalau nggak ada yang saudara seperti saya, anak tunggal, ketika kamu ada kesulitan apapun, kamu mikir sendiri. Kamu nggak punya uang pun kamu rasa-rasa sendiri. Anggapannya itu seperti itu. Makanya kita tuh ya, dilihat orang enak, padahal kalau menjalani itu belum tentu. Aku cerita kayak gini aja kadang mau nangis gitu. Kalau masih ingat, maksudnya perjuangan-perjuangan yang dulu-dulu ya, nggak gampang untuk sampai di titik ini tuh, nggak gampang. Orang bilang saya sudah settle banget, ya alhamdulillah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi perjuangannya itu sangat-sangat nggak mudah, berpuluh-puluh tahun. Dari zaman aku kuliah, aku sudah mulai kerja, ya usaha yang harus mikirkan ini, yang harus mikirkan itu, sampai saya ini berhasil. Tapi terkadang masih dipandang sebelah mata sama orang, itu juga masih kayak begitu. Tapi aku nggak pernah memikirkan yang gimana-gimana, ya sudah, biarlah, aku nggak terlalu peduli ya. Karena sampai detik ini, prinsip yang selalu saya pegang sampai detik ini, yang penting saya ini kerja bener, saya nggak nyuri, saya nggak nyusahin orang, saya nggak nipu orang, saya akan tetap bekerja di jalur saya. Karena apa? Orang usaha itu nggak gampang. Kita punya modal pun belum tentu kamu jadi usaha kamu. Saya kasih tahu. Saya memulai usaha saya itu benar-benar dari nol, dari minus kalau kalian mau tahu. Dari yang punya cuman 1 pot 2 pot obat-obatan, kalau sudah habis saya beli lagi. Keuntungan saya nggak makan, saya belikan obat lagi, obat-obatan salon supaya lebih banyak lagi, terus saja seperti itu. Saya menahan hasrat di mana orang-orang mungkin seumuran saya sudah liburan ke luar negeri, ini itu, pergi kemana-mana. Enggak, saya gitu aja, kerja sampai saya ini kerja kayak di mesnya cewek-cewek yang malam tuh, aku ngebloin rambutnya setiap malam. Kadang aku sampai nggak masuk kuliah, aku ngebloin rambutnya cuma 20.000, 15.000, tak terima. Satu hari aku dapat 100.000 gitu. Aku alhamdulillah banget, aku sisihin, oh nanti aku bisa beli ini, aku bisa beli gunting yang baru, aku bisa beli catokan yang baru, sampai seperti itunya loh. Karena memang modal bener-bener dari minus, bukan yang diberi orang tua modal gitu, enggak. Orang tua saya nggak modalin, bener-bener aku ngumpulin sendiri. Cuman kayak tempat itu memang iya, yang aku tempatin sekarang itu memang ada campur tangannya orang tua saya. Kalau diinget-inget itu ya Allah, perih-perih banget gitu. Sampai di apa ya, dikatain orang inilah itulah, ya sudahlah, aku nggak peduli. Yang penting aku kerjanya bener, aku nggak ngurus orang. Terkadang kita yang sudah posisi sudah jadi ya, usahanya ada aja omongan orang itu, yang ini yang itu.
Asal kalian tahu ya, yang nonton videoku ini, entah kalian pelaku usaha salon atau pelaku usaha yang lain, atau kalian hanya sebagai penikmat video-video ya, ketika orang itu usaha ya, apalagi dibangunnya penuh dengan air mata sama keringat, ketika ada yang menjatuhkan ya, ngomongnya nggak bener gitu ya, itu dampaknya sangat berdampak sekali loh sama orang usaha. Kalian mau tahu karena apa? Orang yang merintis usaha bener-bener dari nol, dari minus anggapannya, untuk mencapai di titik itu, titik yang berhasil, itu penuh dengan air mata kalau kalian mau tahu. Makanya kadang aku sampai nangis ya, karena keinget yang kemarin-kemarin gitu. Makanya kalau aku lihat ada orang lain gitu menjatuhkan usahanya orang lain, hatinya itu di mana gitu. Karena apa? Gak semua orang usaha itu dari orang kaya, gak semua. Bahkan ada yang memang dari orang gak punya. Untuk mencapai di titik itu gak gampang loh, gak gampang. Kadang orang usaha itu ya mau minjem di bank itu maju mundur karena apa? Di pikiran itu selalu, nanti aku bisa bayar nggak ya, aku bisa bayar nggak ya, sedangkan maintenance-nya ini banyak banget. Sampai seperti itunya loh. Makanya kalau kalian nonton videoku ini, siapapun, jangan pernah kalian mencela usaha orang lain, apapun itu, mau usaha makanan atau apa. Kalau kalian tuh nggak pernah tahu gimana cara orang ini bisa sampai titik itu, giliran sudah disampai titik itu, banyak banget anginnya yang seolah-olah mereka itu menjatuhkan. Itu sering banget aku lihat kayak gitu, bahkan di media-media sosial gitu ya, banyak orang menjatuhkan usaha orang lain, ini dan itu. Apa kalian juga nggak mikir gitu, kalau kalian misalkan di posisi orang itu yang membangun usahanya itu bukan dari uang yang berpuluh-puluh juta atau miliaran, dari nggak punya uang, bayangin deh perihnya gimana ketika usaha diresetin sama orang lain. Aku suka sedih gitu sekali lihat, ya Allah gitu banget. Karena apa? Aku pun memulai usahaku juga bukan dari yang banyak uang, dari yang minus. Karena dari minus itu tadi, kita kayak ngelihat orang seperti itu kasihan. Aku juga pernah begitu gitu loh. Jangan sampai ya, supaya apa? Supaya ke depan nasib kalian itu lebih baik. Kita tuh jangan pernah mematikan usaha orang lain. Jangan pernah, sekalipun misalkan kalian nggak cocok dengan masakannya, kalian nggak cocok dengan kerjanya, ya sudah cukup, aku nggak cocok, besok aku nggak usah ke situ lagi. Tapi jangan gini terus. Kan banyak tuh sekarang yang ada di TikTok kayak gitu tuh. Jangan, kasihan, kita nggak pernah tahu loh background keluarganya gimana. Dalam artian background dari keluarga yang susah dulunya, berjuang mati-matian supaya dia ini punya, ya kalian nggak pernah tahu, kalian nggak pernah ada di posisi kayak begitu. Yang kalian lihat kan, oh enak-enaknya sekarang udah punya toko besar ini itu, udah punya brand besar ini itu. Lihatlah cerita-cerita yang masa lalunya, yang perih-perihnya itu. Makanya kenapa kalau orang usaha disenggol orang sedikit, dia pasti marah. Karena apa? Untuk mencapai di titik itu nggak mudah sama sekali, nggak mudah. Aku sendiri pun ngalami di mana jatuh bangunnya, sedihnya, nangisnya, nggak punya uangnya, itu dirasain sendiri. Yang orang lihat itu, itu orang nggak bener ini itu, nggak seperti itu. Kadang orang itu nggak ngelihat sampai segitunya gitu loh. Makanya kadang saya suka sedih ketika ada orang yang ngejudge, kamu orang di salon itu nggak bener, nggak baik, nggak seperti itu. Kalian nggak pernah ada di posisinya mereka. Namanya kita mempromosikan dagangan kita mempromosikan usahanya kita kalau nggak punya uang banyak untuk bayar iklan atau segala macam, otomatis media sponsornya adalah kita sendiri. Kita ngecat rambut kita sendiri, entah itu warna-warni supaya menarik pelanggan, menarik customer untuk datang ke tempat kita. Itu memang seperti itu, tapi kadang pandangan orang itu suka lain.
Makanya jangan pernah kita menilai orang itu sebelah mata, karena kita nggak pernah tahu perjalanan orang itu gimana, seberat apa, gimananya orang lain itu nggak pernah tahu. Makanya kalau ada orang bilang, oh mbak ini udah sukses banget, ya alhamdulillah, tapi perih-perihnya kemarin kan orang nggak pernah tahu gitu loh. Hari ini aku cerita sama kalian sampai menangis kayak begini karena memang perih yang nggak pernah dirasain orang. Dan aku selalu inget kata-kata bapak aku, Weli, nama aku kan Weli ya, Weli, kamu punya modal segunung pun, kalau kamu tidak ulet, tidak tekun dalam usaha, kamu tidak akan berhasil. Meskipun Weli gak punya uang, Weli cuma modal pas-pasan, yang penting Weli tekun, yang penting Weli rajin, pasti Weli jadi orang. Kata-kata itu yang selalu aku ingat-ingat dikala aku mungkin lagi down di pikiran aku selalu ingat itu. Oh iya ya, orang yang banyak modalnya sekalipun itu jadi, yang penting saya semangat usaha saya, yang penting mental saya selalu sehat, yang penting saya semangat, saya harus buka terus. Itu yang selalu ada di pikiranku, makanya bisa sampai sedetik ini, bisa sampai bertahan sedetik ini. Alhamdulillahnya juga sudah punya rumah sendiri segala macamnya. Makanya kalau kalian usaha ya, kita down itu wajar, kita sedih itu wajar. Aku yang sudah posisi seperti ini aja, kalau aku sedih, aku pengen nangis, aku nangis. Nggak pernah aku tahan. Karena apa? Orang usaha itu tuh main pikiran. Iya, kita kayak aku gini mungkin bukan yang kerja yang angkat-angkat barang atau bagaimana, tapi kita lebih main ke pikiran, ke emosional. Kalau kita nggak bisa melolah emosi dan pikiran kita sendiri, ya kita akan terpuruk. Karena apa? Kayak pegawai-pegawai itu nasibnya itu kan ada di kita. Makanya ya, nano orang usaha itu kadang setiap orang itu beda-beda ya. Cuman kalau aku ngomong diri saya, begitu perihnya, begitu pahitnya, begitu asemnya yang kemarin-kemarin, ya orang nggak pernah tahu hari ini saya menikmati hasil pahit-pahit yang kemarin. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, karena banyak banget aku ngelihat anak orang kaya, teman-teman aku tuh yang mungkin dimodalin ratusan juta sama orang tuanya malah nggak jadi usahanya, sedangkan saya yang hanya anak kampung memulai usaha dari minus, alhamdulillah berhasil. Itu ada suatu kebanggaan tersendiri di hidup saya. Bahkan kalau kalian tahu ya, untuk mencapai di titik ini tuh ada hal yang mungkin gak bisa dibayar dengan uang. Ya Allah, kalau diingat, mungkin kalau kalian usaha kalian lagi ngedown hari ini, pikiran kalian lagi ruwet saat ini, kalian harus ingat-ingat kata-kata bapak aku. Anak orang kaya belum tentu bisa berhasil dalam usaha. Meskipun kita bukan anak orang kaya, yang penting satu, kita tekun, sabar, ulet, gak nipu orang, harus tetap semangat. Kalau kita sudah punya semua itu, yang di atas pasti kasih jalan. Makanya kalau kita usaha bener-bener dari nol ya, kita itu bertahannya itu gimana ya, anggapannya tuh akar kita tuh bener-bener udah kuat gitu loh. Jadi mau ada omongan apapun, goyang masalah ini masalah itu tuh kita tetap stay, tetap berdiri. Sebentar, masih azan ya. Nah, udah selesai azan. Jadi seperti apa yang aku bilang ya, perjalanan setiap orang itu nggak mudah. Untuk mencapai di titik ini itu juga nggak mudah, nggak segampang membalikkan tangan. Apalagi bagi orang-orang yang memang berusaha dengan modal minus, dengan modal yang sangat kecil ataupun nol sekalipun. Jadi buat kalian yang mungkin
kalian ini, aku usaha juga sama kak, aku juga mulai dari nggak punya apa-apa sama sekali, barusan aja jalan kok sudah banyak yang nggak suka ini itu wajar ya, namanya kita orang usaha itu banyak orang nggak senengnya sama senengnya. Kadang kita bisa makan sehari 3 kali aja orang kayaknya nggak ikhlas gitu, tapi kalau kita nggak bisa makan malah orang ibah sama kita, seneng gitu loh. Ya wajar lah, namanya kita hidup manusia itu nggak mungkin 100% semuanya itu harus suka sama kita ya. Karena pernah nih ada yang tanya juga sama aku, kak kenapa sih nggak pernah spill maksudnya kayak keluarganya segala macam, untuk apa ya, untuk apa saya posting-posting begitu, karena setiap orang itu punya jalan kehidupannya masing-masing. Ada orang sukses di karir tapi asmaranya jebot ya, ruwet ya kan, ada yang seperti itu. Aku bukan tipikal orang yang suka nge-share hal-hal yang pribadi seperti itu, karena apa, belum tentu orang itu memahami apa yang kita rasain. Karena apa, ukuran sendal saya dipakai orang lain itu sudah pasti berbeda, cara pandangnya, cara lihatnya itu berbeda ya. Makanya aku tidak pernah mau nge-share yang seperti itu. Cukup aku nge-share tentang keseharian kerjaan saya, dimana ketika kalian bertanya sesuatu tentang hal-hal pekerjaan akan saya jawab ketika memang saya bisa menjawabnya. Kalau memang saya tidak bisa menjawab ya saya tidak akan jawab. Jadi dimana perjalanan setiap orang ini berbeda-beda, ada yang usaha ini usaha itu jatuh bangun sebenarnya hampir sama, cuman usahanya aja yang berbeda, jenis usahanya, tapi perjuangannya saya rasa semua orang itu sama. Apalagi kalau kita benar-benar dari nol yang nggak ada bantuan siapa-siapa untuk mencapai di titik ini, itu nggak mudah gitu, masih dibilang orang ini itu orang yang nggak bener lah, inilah itu. Kadang saya suka miris, sakit hati saya, tapi ya sudahlah, karena kita nggak bisa paksa orang untuk suka sama kita. Dulu namanya kita orang hidup itu pasti ada yang namanya kita bertransformasi, dalam artian dulu kalau aku buka usaha salon nih ya, aku cerita sama kalian, aku masih suka yang namanya pakai baju-baju yang ketat-ketat kayak begitu, sampai sekarang masih suka, cuman sekarang sudah mulai tak kurangi, dalam artian sejak aku punya anak ya, sejak sudah pergi ke tanah suci juga, itu sudah mulai mengurangi, dimana baju-baju yang ketat-ketat sekali aku kurangi, yang biasanya pendek-pendek sekali itu aku kurangi. Tapi terkadang namanya hasrat untuk memakai baju yang seperti itu ya, karena kita kan suka ya, itu ya nggak bisa dihilangin begitu aja langsung gitu. Cuman kalau di lingkungan pekerjaan memang kita harus menyesuaikan, lebih agak tertutup sedikit gitu ya, namanya juga masih belajar gitu aja loh. Kadang masih jadi omongan, kadang masih dibilang nggak inilah nggak itulah, itu pasti wajar lah ada omongan kayak begitu, karena ada sering banget orang yang sharing sama aku soal hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk hal-hal seperti itu tuh nggak perlu dengerin, yang penting kalian fokus aja, fokus di mana yang menjadi porsi kalian. Jangan pernah fokus apa yang bukan milik kalian, dalam arti bukan usaha kalian, nggak usah dilirik ya, liriklah usahamu saja, nggak usah lihat kanan kiri, mau usahanya sono lagi rame kayak lagi ini kayak lagi itu, biarin, fokus usaha kamu sendiri. Buat yang lagi merintis usaha, kalau untuk tahun ini ya, banyak orang bilang sih berat banget ya, aku ngerasa juga begitu. Karena apa ya, beda ya, nggak tahu ya kalian ngerasa nggak sih, tahun 2025 ini nggak tahu apa gimana, kayak ada yang beda aja, nggak tahu apa, tapi aku bingung nih mau ngomongnya seperti apa. Kayak orang tuh ya, kalian perhatiin deh, makin banyak orang dagang kecil-kecil gitu ya, makin banyak, karena mungkin ya pabrik banyak yang PHK segala macam, jadi orang untuk mencari pekerjaan susah, otomatis mereka buka usaha sendiri, usaha kecil-kecilan, misalnya dagang pentol atau dagang apa, itu dagang-dagang gitu tuh makin banyak loh sekarang. Kadang aku perhatiin ya, aku kalau lagi di klinikku tuh
Aku lihat dari atas tuh, sehari aku bisa nggak usah sehari, sejam aku bisa menghitung orang jual bakso gerobak kan itu lebih daripada 10 orang. Aku hitung nih, kalau aku lagi iseng-iseng, kalau nggak apa-ngapain, berarti aku berpikirnya tuh, oh memang sekarang mungkin ya ekonominya memang lagi nggak bagus ya. Aku juga nggak pinter-pinter amat di bidang itu, cuman kan kita orang usaha itu kan pasti memperhatikan tiap grafik tiap tahunnya kita itu seperti apa kan kita perhatikan. Oh ternyata tahun ini tuh seperti ini, tahun ini seperti ini. Justru malah menurut saya nih ya, saat covid itu aku bagus-bagusnya cari duit, ibarat panen-panennya, padahal itu covid ya. Seiring bertambahnya ini tahun-tahun, pasti ada aja yang namanya permasalahan, di mana hampir semua teman aku tuh ngerasa hal yang sama gitu. Nggak tahu kalau kalian tuh ngalamin apa enggak ya. Bahkan banyak usaha teman-teman aku tuh yang pada gulung tikar kayak gitu, nggak sanggup lagi untuk mempertahankan usahanya. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, mau gimana pun namanya kita merintis usaha, kita tuh harus yang namanya konsisten. Jangan pernah yang kalian tinggal itu yang namanya konsisten. Ada orang tidak ada orang, kalian harus tetap stay, harus tetap buka. Jangan pernah ada berpikiran begini begitu, karena yang punya rezeki itu yang di atas ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin hari ini masih kosong, oh besok ada. Hari ini rezekinya kita, besok nggak ada, oh besoknya rezekinya pegawai kita. Hal-hal seperti itu tuh harus ditanam di mindsetnya kita. Makanya usahakan kita sebagai pelaku usaha ya, jangan pernah tinggalin pikiran-pikiran positif yang seperti itu. Karena apa? Tidak akan ada orang yang menyemangati diri kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sekedar melihat, kalau ada susahnya ditepuk tanganin, disyukur-syukurin, tapi kalau ada senangnya mereka yang nggak suka. Itulah manusia. Jadi buat yang tanya sama aku gimana sih tipsnya, nggak ada tips sebenarnya. Tips yang seperti apa, aku kadang juga bingung mau memberi tips yang seperti apa, karena perjalanan yang saya lalui itu nggak mudah. Begini, susah, seneng, pahit, menangis, ketawa, semua sudah saya lalui. Mungkin sekarang saya ini tinggal panennya, karena yang kemarin-kemarin susah-susahnya itu sudah saya borong semuanya. Jadi di sini nih anggapannya pundak nih udah bener-bener kuat ya. Jadi ketika ada badai ini badai itu kita sudah biasa gitu loh. Makanya untuk mencapai akar yang kuat, kalian harus yang namanya ulet dan harus punya pikiran cuek. Itu yang paling utama. Nggak usah ngurus orang mau ngomong apa, yang penting fokus kerja. Aku selalu gitu, fokus kerja. Mau aku satu hari cuma dapat 50.000, saya selalu alhamdulillah. Satu hari cuma dapat 10.000, alhamdulillah. Mungkin hari ini kita dapat segini, besok kita nggak pernah tahu. Oh mungkin nanti beberapa hari ke depan dapat yang lebih besar. Katakanlah Kak, tapi aku udah bertahun-tahun kok masih gini-gini aja. Stop kamu ngomong seperti itu. Terkadang gini loh, orang usaha salon nggak kelihatan hasilnya, dalam arti kamu nggak bisa punya rumah, kamu nggak bisa punya mobil, tapi kamu bisa menyekolahkan anak kamu sampai lulus, itu rezeki. Itu dikatakan kamu berhasil ya. Kamu bisa menyekolahkan anak kamu, kamu bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu, kamu bisa membantu perekonomian keluarga, bisa ngebantu finansial suamimu sedikit-sedikit, itu kamu berhasil. Berhasilnya dalam bentuk sekolah anakmu sudah selesai, sudah sampai lulus, anak-anakmu tidak kelaparan, keluargamu tidak susah, kamu bisa ngebantu keluargamu segala macam, itu dikatakan kamu sukses. Bukan sukses yang benda, tapi kamu menanamkan sukses yang sukses untuk kedepannya kehidupan kamu jauh lebih baik, dalam arti nasib baik. Mungkin kamu lihat saya, oh Mbak Welly bisa beli rumah, anggapannya kamu lihatnya suksesnya saya bisa beli rumah. Tapi saya ngelihat, oh kamu sukses sekali, kamu bisa mendidik anak kamu, kamu bisa menyekolahkan anak kamu sampai setinggi-tingginya. Saya lihat kamu sukses. Belum tentu saya bisa seperti itu ya. Mungkin saya bisa beli rumah, tapi saya mungkin
nggak bisa seperti kamu. Anggapannya itu seperti itu ya. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ada berpikiran saya nggak sukses kak, saya nggak bisa beli rumah, saya nggak bisa beli mobil. Ya Allah, sukses itu bukan dikatakan kamu bisa beli ini, bisa beli itu ya. Saya bisa membeli rumah, anggapannya itu reward untuk diri saya karena memang anak saya masih kecil. Makanya ini pelajaran buat semuanya ya yang nonton videoku sampai di menit ini ya. Ketika kalian masih muda, kejarlah uang sebanyak-banyaknya. Kejarlah duit secepat-cepatnya. Kejar itu duit, kejar itu dunia ketika kalian belum punya anak. Kalau kalian sudah punya anak, fokuslah ke anak kamu. Karena apa? Ketika kalian sudah memiliki anak, otomatis kalian tidak bisa mengejar dunia. Fokus kalian semua dilimpahkan ke anak. Kebutuhan anak banyak ini itu. Makanya kalau kalian belum punya anak atau belum menikah, kejarlah dunia. Kalian pengen beli ini, beli. Tumpuk aset kalian sebanyak-banyaknya. Karena aku dulu juga begitu. Sebelum aku punya anak, aku harus punya ini, aku harus punya itu. Jadi ketika nanti saya punya anak, saya sudah fokus dengan biaya kehidupan anak saya. Saya tidak harus bingung untuk cari rumah lah, membeli ini, membeli itu. Enggak, karena saya sudah punya. Anggapannya sudah saya kejar ketika saya ini masih muda, ketika saya masih belum memiliki anak. Tapi ketika saya sudah memiliki anak, otomatis fokus saya sudah ke anak. Untuk bekerja, kalau untuk kita perempuan itu otomatis menurun dalam arti nggak bisa fokus 100% karena teralihkan untuk mengurus anak ya. Itu poin dimana kalian harus pegang bener-bener. Ketika kalian masih muda belum ada anak, ataupun kalian sudah rumah tangga tapi belum ada anak, belilah apa yang ingin kalian beli, aset-aset, supaya ketika nanti punya anak kalian sudah nggak bingung tempat tinggal, nggak bingung yang lain-lainnya. Karena yang kemarin-kemarin tuh aku menerapkan prinsip yang seperti itu di diri saya. Alhamdulillahnya berhasil, dan sampai detik ini alhamdulillah anak saya sudah 4 tahun. Saya happy punya anak saya, meskipun saya nggak bisa totali kerja 100%, tapi saya bisa ngerasain jadi mama, membesarkan anak seorang diri, itu rasanya aduh nanu banget. Tapi ya alhamdulillah lah, semua orang punya garis hidupnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa iri dengan kehidupan orang lain, karena juga orang lain belum tentu bisa memiliki kehidupan seperti kita. Kalian jangan tanya lagi yang aneh-aneh ya. Aku paling tidak suka ditanya soal pasangan. Soal anak pun aku sebenarnya juga nggak terlalu demen untuk menceritakan. Aku lebih senang menceritakan ya kisah hidup saya yang begitu lika-liku dengan usaha yang saya bangun sekian tahun. Dari saya kecil anggapannya, dari yang nggak ngerti manajemen keuangan sampai saya ini mengerti. Alhamdulillah saya lebih suka nge-share seperti itu. Karena apa? Banyak banget generasi muda yang takut-takut untuk memulai usaha. Jangan pernah takut untuk memulai usaha. Susah, sedih, asam, manis, garam, semuanya, pahitnya, nggak enaknya, jungkelnya, delosornya, itu pasti akan ada. Itu bagian dari perjalanan kehidupan. Kita orang hidup, kita manusia itu harus mengalami yang namanya ritme yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang lebih mengerti, lebih kuat, lebih bisa lagi. Kalau kita nggak ngalamin hal-hal seperti itu, kita nggak akan jadi manusia yang seperti apa-apanya. Orang bisa punya pabrik besar ini itu karena orang mentalnya digembleng dulu. Tidak mungkin orang bisa memimpin sebuah perusahaan yang besar kalau dia ini tidak memiliki mental dan pikiran yang kuat sekali. Mungkin dia digembleng lebih daripada kita, lebih daripada saya, akhirnya dia bisa sukses banget. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tahu. Karena pada dasarnya usaha ya, kalau kita mulai dari diri kita sendiri, dari nol, dari minus anggapannya, kita mau dihadapkan kayak bagaimanapun kita akan tetap kuat. Tapi kalau kita usaha ini bukan dari hati, kayak misalkan banyak kan orang yang meneruskan usaha keluarganya ini itu, belum tentu ada yang jadi loh. Karena rezekinya itu beda. Rezeki bapaknya sama nurun ke anaknya itu pasti berbeda. Ada aja bedanya. Ada yang di generasi 1 ini masih bisa bertahan, generasi kedua
udah nggak tahan lagi ya, anggapannya itu hancur ya kan. Ini gantian nih bibit-bibit di mana orang-orang yang misalkan dari 00 nih, karena dia merasa dari 0 otomatis berjuangnya ini keras ya kan, grafiknya pasti akan terus naik. Makanya sekarang tergantung kalian mau memulai apa enggak, itu aja. Kalau aku sih, karena aku saat muda dulu ya, masih umur 20-an, belum 20 sih, malah masih belasan, masih berapa, 19 tahunan itu sudah mulai belajar kerja, belajar usaha, itu kita makin ngerti gitu loh ya. Karena itu tadi, karena keterbatasan ekonomi, makanya aku berusaha bagaimana saya ini mencari uang ya, cari duit, yang penting aku nggak nyuri. Itu prinsipku, nggak nyuri, nggak memanfaatkan orang lain, kerja bener-bener sampai tanganku nih ya, kalau kalian tahu, kalau dari kamera ini kan nggak kelihatan tuh sampai kapalan sini tuh. Karena apa? Kebanyakan nyatokin rambut, ngebloin rambutnya orang segala macem nih. Di sini nih, hampir di setiap sini aku tuh kapalan nih ya. Aku nggak malu ngasih tunjuk kalian nih. Karena apa? Ya itu kan aku kerja dari kecil, angkat-angkat ya, seperti yang aku cerita tadi, angkat-angkat kotak-kotak ayam tuh, satu kotak isinya 20 ayam. Bayangin, satu ayam itu beratnya bisa 2 kilo, 2 kilo setengah, kali 20 sudah berapa. Sampai sini saya apa ya, keras banget. Sampai hari ini aku nggak nge-gym pun udah, istilah kasarnya tuh misalkan tunjuk-tunjukkan tuh mungkin ini lebih berbobot banget, karena sudah terlatih dari kecil, udah terlatih angkat-angkat gitu setiap hari. Bayangin, orang nggak tahu loh. Mungkin kalian lihatnya sekarang, oh mbaknya cantik, ini itu, bohai, ini itulah omongannya orang ya. Tapi kalian nggak pernah tahu, tengah malam aku angkat-angkat, ngitungin ayam, belum lagi nyapu-nyapu tai-tai ayam itu ya kan, bulu-bulu ayam disortirin segala macem. Kalian nggak pernah tahu itu perjuangan dimana kita ngebantu orang tua ya, supaya aku bisa sekolah segala macamnya kayak begitu. Akhirnya sifat-sifat dan mental-mental yang seperti itu, saya happy sekali orang tua saya mendidik saya seperti itu, mendidik saya secara keras, yang apa-apa sendiri, sehingga sampai detik ini ketika saya ngalamin suatu hal itu saya nggak kaget. Orang mencaci maki saya nggak kaget, ibarat kata hidup saya ini udah keras nih. Apa ya kalau orang bilang nih, atos banget nih. Karena apa ya, itu angkat-angkat, jadi sekarang udah biasa gitu. Makanya kalian kalau jadi perempuan ya, aku nggak ini ya, maksudnya itu bukan ngajarin ya, aku juga nggak harus kamu ikutin saya. Ada kalanya kita itu perlu tahu hidup yang nggak enak. Untuk apa? Untuk pelajaran buat diri kita sendiri. Karena pada dasarnya orang hidup itu nggak melulu yang enak-enak, ada kalanya nggak enak. Tapi kalau kita dari keluarga yang enak, terus kita tiba-tiba anjlok gitu aja dengan kehidupan yang mungkin di luar perkiraan kita tuh kaget. Tapi kalau kita mulai dari yang nggak enak dulu, kita sudah ngalamin yang namanya asinnya, pahitnya, ininya, kita tuh nggak kaget ya. Yang penting kalian kalau usaha itu ya, nggak perlu dengerin omongan orang lain. Orang mau ngomong apa terserah, kita mau dikatain apa aja terserah, biarin. Yang tahu kita itu adalah diri kita, orang tua kita, sama yang di atas. Udah, nggak perlu juga kamu mengemis-ngemis perhatian orang, atau nggak punya temen ini itu, bodoh amat ya, nggak perlu ya. Karena pada dasarnya kalau kamu mau jadi orang ya harus berusaha. Gak ada yang namanya orang kaya itu dari hal yang tidak usaha, kecuali kamu korupsi, itu beda cerita. Di mana-mana orang dagang, orang usaha itu kan jalan rezekinya itu bisa dari mana-mana. Itu kalau menurut saya ya. Kalau ada baiknya ya kalian pakai, kalau ada tidak baiknya ya tidak perlu didengarkan. Ini hanya sekedar sharing, dimana ketika ada orang tanya kok bisa sampai seperti itu, jangan, saya memberikan contoh, memberikan cerita, jangan kamu lihat yang seperti itunya. Saya dulu itu seperti ini loh, bisa nyampe seperti ini, tuh kisah saya itu seperti ini. Jadi untuk acuan buat kalian, siapa tahu kalian mungkin bingung mendidik anak kalian seperti apa, kalian bisa contoh bagaimana bapak saya mendidik saya. Itu
tahun yang lalu ya yang seperti itu. Ibaratnya tuh mulailah dari hal yang susah, supaya apa? Supaya anak kita tuh ngerasain gitu. Kayak aku dulu tuh ngerasain banget ya, ngerasain banget ngerasain dimana perjuangan pengen punya uang, aku harus kerja ini itu. Kalau diinget tuh tapi sekarang ya alhamdulillah seperti yang kalian lihat di vlog-vlog aku ya, mungkin aku tidak pernah nge-shoot yang ini itu, tapi kalau kalian jeli kan pasti oh berarti mbak ini kalau dibilang untuk usaha ya lumayan lah ya. Ya itu aja deh yang aku mau berbagi sama kalian. Buat kalian yang nonton video ini terima kasih, buat kalian yang nonton video ini sebagai customer ataupun hanya penikmat video, inget ya, jangan pernah ngejudge usaha orang lain, jangan pernah memaki usaha orang lain, karena kalian tidak pernah tahu bagaimana dia ngelewatin hal-hal itu, perihnya, tangisnya itu kalian nggak pernah tahu. Mungkin ketika kalian tahu perihnya, tangisnya seperti itu, mungkin kalian nggak tega, kalian hanya kan melihat senang-senangnya aja. Jadi cukup kita ketika tidak cocok dengan hasil kerjanya orang, cukup ya, sudah cukup sampai situ, nggak perlu mulut kita ini ngomong kemana-mana. Supaya apa? Kita tidak mematikan rezekinya orang. Kalau kita tidak mematikan rezekinya orang, insya Allah anak turun kita rezekinya pun makin bagus. Jangan sampai kita ngomong-ngomong nanti akhirnya kita menutup rezeki kita sendiri, dalam arti rezeki anak keturunan kita. Itu yang harus kita garis bawahi, karena karma itu berlaku ya. Karena zaman sekarang kan mulutnya ngeri-ngeri ya, apalagi aku lihat di media sosial ini itu, janganlah. Cukup kalau kita bermasalah sama orang ya cukup dengan orang itu aja kita selesaikan baik-baik, karena pada dasarnya semua manusia itu bisa diajak ngomong baik-baik kecuali orang itu nggak punya otak. Berarti orang itu nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Tapi selagi orang itu masih bisa ngomong dengan benar, masih bisa punya otak, berarti masih ada kesempatan untuk ngomong secara baik-baik. Itu aja sih pesanku buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang usaha salon, tetap semangat. Kita semuanya pasti bisa. Semuanya akan baik-baik saja. Nggak selamanya keadaan seperti ini. Kita juga harus beradaptasi di mana pergantian presiden, di mana pergantian, di mana sekarang ini pajak juga naik, segala macam-macamnya naik, itu juga sangat berdampak dan berpengaruh sama penghasilan para pelaku usaha salon. Jadi itu aja, tetap semangat, tetap bertahan, karena sejatinya kalau kita dikatakan berhasil itu bukan karena kita bisa beli ini itu, tapi kita bisa bertahan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bye bye.